Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Beberapa dari zombie dengan cairan berbau busuk menetes dari tubuh mereka. Selain itu, beberapa musuh mereka terlihat sangat aneh. Mereka melihat kesatria tanpa kepala. Semua makhluk ini memancarkan aura kematian yang kuat. Tidak ada manusia normal yang akan merasa senang setelah merasakan aura kematian yang begitu kuat dan padat. Istri jiwa ini tidak terkecuali. Xiao Xuanchen tidak pernah mengira musuh yang tenang dan sabar yang dia bayangkan dalam benaknya adalah pasukan spektral. Itu adalah pasukan mayat hidup. Ini hanya di luar imajinasinya. Dia tidak pernah menyangka akan menghadapi musuh seperti ini. Xiao Xuanchen berlari menuju Su Tianyuan tanpa ragu-ragu saat dia membangunkan komandan Legiun Naga Kekaisaran. Ketika Su Tianyuan dan 4 wakil komandan lainnya terbangun dari meditasi mereka, rahang mereka jatuh ketika melihat makhluk-makhluk spektral itu melangkah ke arah mereka. Su Tianyuan segera menjadi marah saat dia mengepalkan tinjunya dan berseru, "Bajingan itu, aku tahu itu. Aku bertanya-tanya bagaimana musuh kita bisa mendapatkan meriam pembusukan kelas 9. Lagi pula meriam itu dijaga kerahasiaannya, bahkan di dalam kekaisaran kita. Sekarang semuanya mulai masuk akal. Aku masih dapat mengingat seberapa penolakanku saat itu ketika Yang Mulia ingin membentuk aliansi dengan Gereja Roh Kudus. Aku ingin mengatakan kepadanya bagaimana kita seharusnya tidak menghubungkan diri kita dengan Mas Roh Jati itu. Aku sekarang yakin bahwa para Mas Roh Jati itu menargetkan kita setelah mengetahui tentang misi independen kita. Mereka telah mengambil keuntungan dari peluang emas untuk membasmi kita saat kita masih di Kekaisaran Doling. Su Tianyuan bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran ini. Bahkan Xiao Xuanchen dan wakil komandan lainnya berbagi sentimen yang sama. Salah satu wakil komandan dari Legiun Naga Kekaisaran berbicara dengan agresif. Aku tidak berpikir ada kultivator kuat dari Kekaisaran Doling yang dapat mengancam kita. Jika ada seseorang seperti itu, dia akan dikirim ke medan perang utama. Jika mereka memiliki seseorang yang dapat menyembunyikan diri mereka dan mengendalikan kekuatan spasial sampai batas tertentu, mereka akan mengirimnya untuk melakukan pekerjaan pengintaian dan menghentikan kita dari menghancurkan Kekaisaran Tianhun. Sepertinya kebenaran akhirnya terungkap. Para jiwa-jiwa jahat itu dari Gereja Roh Kudus yang tercela. Mereka masuk dari Gereja Roh Kudus. Tentara kita tidak pernah berhubungan baik dengan mereka. Aku bisa melihat bagaimana mereka mencoba mengambil kesempatan ini untuk melemahkan kekuatan tentara dan permaisuri perang. Dengan melakukan ini, mereka akan menang atas kita. Siapa yang tahu sifat kematian kita sekarang? Karena kita jauh dari sekutu, mereka mungkin telah mengirim lebih dari 2 Mas Roh jahat melihat mayat hidup ini. Setelah mendengar kata-kata wakil komandan, wajah Xiao Xuanchen mengungkapkan kebencian mendalam yang telah ia kembangkan untuk Gereja Roh Kudus. Sekarang setelah para Mas Roh jahat itu mengungkapkan diri mereka sendiri ini, berarti bahwa mereka percaya diri untuk menghabisi seluruh pasukan mereka. Mereka yakin bahwa rahasia ini akan dikubur dengan tubuh mereka. Itu benar-benar masalah hidup dan mati bagi kedua belah pihak. Su Tianyuan berbicara dengan dingin. Tidak akan mudah bagi mereka untuk memusnahkan kita. Saudara Xia, saat ini kita hanya bisa bertarung dengan nyawa agar bisa selamat. Para Mas Roh Jahat itu pasti bersembunyi di suatu tempat. Kita harus meletakkan semua kartu traf kita di atas meja. Kita perlu memberitahu mereka bahwa Legiun Seluruh Jiwa peringkat binatang kita tidak boleh diremehkan. Xiao Xuanchen mengangguk dan berkata, "Saudara Su, kamu dapat yakin bahwa selama persimpangan penting seperti ini, Legiun Seluruh Jiwa, tiran mata jahatku, tidak akan berhemat pada sumber daya. Kita pasti akan melakukan yang terbaik untuk berjuang demi kelangsungan hidup kita bersama. Hari ini, aku akan memimpin saudara-saudara kita menuju kemenangan bersama denganmu. Saudara Su, setelah kita kembali ke camp, kita akan membalas keparat-keparat itu dari neraka Gereja Roh Kudus."
Ya, kita akan membalas mereka ketika kita kembali. Beberapa wakil komandan berseru dengan marah bersamaan. Sekarang mereka mulai mengeluarkan segala macam alat jiwa dan mulai membidik. Tiba-tiba sinyal yang tidak ketahui dikeluarkan dari luar penghalang pertahanan terkait. Setelah itu, makhluk-makhluk spektral tiba-tiba menyerbu ke penghalang seperti air banjir selama musim hujan. Cahaya, sinar jiwa, dan meriam jiwa menembak berulang kali pada makhluk spektral di bawah komando beberapa instruksi jiwa yang lebih kuat. Pada saat itu, makhluk spektral yang tak dihitung jumlahnya hancur berkeping-keping. Tulang mereka, organ-organ, dan segala macam jeroan aneh tersebar di seluruh tanah. Wo Yuhao mengambang di langit saat dia menyaksikan seluruh pertempuran dari kejauhan dengan Tang Wutong. Keduanya sedikit terkejut oleh daya tembak yang diperlihatkan oleh dua legiun instruksi jiwa peringkat binatang. Meskipun mereka selalu menghormati dua legiun, mereka tetap tidak bisa menahan nafas setelah menyaksikan kekuatan yang mereka miliki. Pada saat ini seharusnya jelas bahwa makhluk-makhluk spektral ini berasal dari Demiplan Huo Yuhao. Jumlah makhluk spektral yang terkandung dalam Demiplan spektralnya tampaknya tidak terbatas, bahkan Huo Yuhao tidak tahu dari mana mereka berasal. Dia hanya menyadari bahwa ada jumlah maksimum makhluk spektral yang bisa ada dalam Demiplan spektralnya pada suatu titik waktu. Setelah batas ini tercapai, jumlah total tidak akan bertambah, namun jika ada makhluk spektral yang mati atau menghilang, Demiplan akan meregenerasi makhluk spektral baru untuk menebus defisit. Sekarang Erbai, tubuh asli bayi kecil, telah benar-benar menjadi raja di antara semua makhluk spektral. Dalam Demiplan spektral, dia memerintah hampir setiap makhluk spektral tunggal dalam Demiplan. Sebagian besar makhluk spektral kecuali yang kuat seperti naga tulang mematuhi perintahnya. Karenanya ketika Wo Yuhao mengaktifkan bencana spektralnya, mantranya jauh lebih kuat dengan Erbai memimpin makhluk-makhluk spektral itu. Namun kekuatan destruktif Legiun jiwa peringkat binatang itu terlalu luar biasa. Kekejian adalah salah satu makhluk spektral paling kuat di dalam seluruh Demiplan spektral. Itu hampir tak terkalahkan. Meskipun itu sangat besar dan memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa, itu masih sangat gesit dan cepat. Namun tubuhnya yang kuat, yang selalu dibanggakannya, tidak bisa menahan pukulan dahsyat dari Legiun jiwa peringkat binatang. Tidak mungkin mereka bisa mendekati penghalang pertahanan yang terkait. Selain itu, karena ukurannya yang besar, mereka adalah sasaran empuk bagi para instruksi jiwa. Oleh karena itu, kekejian yang tak terhitung jumlahnya runtuh ke tanah setelah cerita terakhir mereka. Semakin banyak makhluk spektral berubah menjadi bangkai di luar pelindung jiwa. Namun, mereka tampaknya tak terbatas. Meskipun Huo Yuhao telah berusaha menghabisi para instruksi jiwa ini, dia tidak akan membiarkan mereka pergi begitu mudah. Jika mereka diizinkan untuk kembali ke kekaisaran Ryu tanpa tantangan, ia tidak akan dapat mencapai tujuannya. Su Tianyuan dan Xia Xuanchen tidak menyadari gerakannya di langit. Wo Yuhao baru saja meletakkan alat jiwa yang mungkin melambangkan kematian di mata mereka. Itu milik langit berbintang Dolo Ye Yulin. Itu adalah jarum ilahi matahari bulan. Dengan kemampuan Wo Yuhao saat ini, dia pasti dapat memanfaatkan potensi penuh dari jarum ilahi matahari bulan. Dia awalnya berencana menggunakannya untuk menghancurkan jebakan yang telah mereka rencanakan untuk memancingnya. Setelah itu, ia akan menghancurkan semua instruksi jiwa dengan Tang Wutong dengan metode dan keterampilan apapun yang mereka miliki. Lagi pula, mereka memiliki lebih dari sekedar badai spiritual sebagai keterampilan fusi jiwa bela diri, namun dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Dia merasa bahwa jarum ilahi matahari bulan tidak terlalu cocok untuk keadaan ini. Meskipun itu sangat kuat, itu juga mudah dikenali. Setelah dia menggunakan jarum ilahi matahari bulan, dia akan menutup sampulnya. Akan sangat tidak menguntungkan bagi Huo Yuhao untuk membiarkan musuh mengetahui siapa dia. Karena itu, ia memutuskan untuk tidak menggunakannya. Bagaimanapun dia adalah satu-satunya pengguna lain yang diketahui selain Ye Yulin. Setiap misal jiwa di pelindung jiwa berada dalam kondisi sangat bersemangat saat mereka dengan cepat menembakkan alat jiwa di tangan mereka. Ketika mereka melihat bagaimana makhluk-makhluk spektral itu runtuh dan mati di depan mata mereka, keterpuasan menyelimuti seluruh instruksi jiwa. Su Tianyuan dan Xia Xuanchen perlahan menghela nafas lega. Meskipun makhluk-makhluk spektral ini tampak sangat menakutkan, mereka masih tidak dapat berdiri untuk melawan kekuatan dari Legiun instruksi jiwa peringkat binatang. Karena itu yang terjadi, mereka tidak lagi merasa perlu khawatir tentang musuh.
Tidak peduli seberapa kuat para Mastro jahat itu, mereka pada akhirnya akan lelah karena mempertahankan pemanggilan yang terus-menerus dari begitu banyak makhluk spektral. Dan ketika saat itu akhirnya tiba giliran Legiun untuk membalas dan menghabisi mereka. Setelah semuanya, setiap legionis jiwa peringkat binatang memiliki kartu traf mereka sendiri. Sebagai komandan Legiun, Su Tianyuan dan Xiao Xuanchen memegang alat jiwa terbaik di Legiun. Misalnya peluru meriam jiwa stasioner kelas 9 dan botol susu kompresi energi tinggi adalah alat jiwa yang hanya dibawa berkeliling oleh komandan Legiun. Botol susu kompresi energi tinggi dibangun dari teknologi baru yang baru-baru ini dikembangkan oleh Kekaisaran Ryu. Setiap botol susu sama nilainya dengan alat jiwa kelas 9. Legiun Tiran Mata Jahat terutama menggunakan botol susu kompresi energi tinggi. Sedangkan Legiun Naga Kekaisaran adalah legiun dengan jumlah peluru meriam stasioner kelas 9 terbesar di antara tangan yang melindungi bangsa. Ini adalah sesuatu yang bahkan Su Tianran tidak tahu. Legiun Naga Kekaisaran selalu dipimpin oleh anggota keluarga Kekaisaran. Meskipun anggota ini sangat loyal kepada keluarga Kekaisaran itu, tidak berarti bahwa mereka harus setia kepada Kaisar. Oleh karena itu, mereka biasanya menyembunyikan dan menyimpan apapun peluru meriam jiwa stasioner kelas 9 yang mereka berikan. Di antara semua instru jiwa kelas 9, hanya sekelompok instru jiwa terpilih yang tahu cara membuat peluru meriam jiwa stasioner kelas 9. Keluarga Kekaisaran dari Kekaisaran Ryu tidak hanya mengendalikan kekayaan Kekaisaran tetapi juga segala macam logam langka. Oleh karena itu, dengan menukar logam langka dengan peluru meriam jiwa stasioner kelas 9, instru jiwa naga Kekaisaran mampu menimbun senjata ini dan menjadi lebih kuat. Ini adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh komandan Legiun Naga Kekaisaran. Oleh karena itu, jika Legiun instru jiwa naga Kekaisaran akan mati-matian, bahkan Legiun instru jiwa Kekaisaran Ryu mungkin tidak dapat mengalahkan mereka. Legiun Naga Kekaisaran secara efektif menyuap jalan mereka menuju kemenangan. Ini juga mengapa Legiun instru jiwa naga Kekaisaran sangat dihormati oleh anggota keluarga Kekaisaran. Faktanya sebagian besar dari mereka merasa bahwa selama mereka bisa mengendalikan Legiun Naga Kekaisaran, mereka bisa sampai batas tertentu mengendalikan seluruh nasib Kekaisaran Ryu. Su Tianyuan adalah komandan Legiun instru jiwa naga Kekaisaran saat ini. Sebagai orang yang terobsesi dengan kekuasaan, dia pasti akan membawa setumpuk besar senjata yang dapat menentukan nasib sebuah kekaisaran. Namun peluru meriam jiwa stasioner yang mereka gunakan untuk menghancurkan kota Doling adalah yang dirancang untuk digunakan oleh tentara. Itu bukan miliknya, namun dia sekarang siap untuk menggunakan semua kartu trafnya untuk memastikan kelangsungan hidup legionnya. Meskipun kematian para instru jiwa dari Legiun Naga Kekaisaran membuatnya sangat kesakitan, dia tahu bagaimana Legiun Naga Kekaisaran tidak akan benar-benar menjadi lebih lemah selama dia memegang kartu traf ini. Kini ledakan-ledakan bergema. Makhluk spektral yang tak terhitung jumlahnya terus runtuh di bawah serangan ganas Legiun instru jiwa. Asap mulai menyelimuti kelompok itu ketika long-longan mengerikan dari makhluk-makhluk hantu yang sekarat mengancam dan melemahkan para instru jiwa. Setelah beberapa saat, dunia di sekitar mereka tiba-tiba menjadi sunyi. Setiap makhluk spektral tunggal yang terlihat dari Legiun Naga Kekaisaran dan Legiun Tiran Mata Jahat telah dihancurkan menjadi berkeping-keping. Apakah akan berakhir? Instru jiwa dalam penghalang pertahanan terkait semua terengah-engah. Kelelahan menyusul mereka ketika adrenalin di tubuh mereka mulai hilang. Xiao Xuanchen memandang layar alat jiwa pengintai sebelum memberikan perintah. Jangan lengah, belum berakhir. Musuh kita masih di sini. Mereka sepertinya berkumpul bersama sekarang. Ya, meskipun tidak ada lagi makhluk spektral di dekat mereka, layar memperlihatkan apa yang masih ada. Sejumlah besar makhluk spektral yang mengelilinginya lebih dalam di hutan. Makhluk-makhluk spektral ini dapat menyerang mereka kapan saja. Jeda singkat ini adalah peluang bagus bagi Legiun instru jiwa yang tegang dan mengatur nafas. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.